Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai laporan keuangan syariah yang terdiri dari laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan CALK, yang dimana diampu oleh Bapak Ahmad Fawaid As'ad, SAK, MAK. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 12 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nur Komaria dari NIM akhiran 053, dan saya sendiri Ananda Dwi Amalia dari NIM akhiran 062, Puri Karisma dari NIM akhiran 071, dan yang terakhir adalah Dita Eka Pratista dari NIM akhiran 087. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas mempunyai arti laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas bank selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, aktivitas utama laporan arus kas seperti yang sudah saya singgung sebelumnya yaitu ada 3, aktivitas operasi atau operating, yang kedua yaitu aktivitas investasi atau investing, yang terakhir adalah aktivitas pendanaan atau financing, di mana aktivitas operasi sendiri adalah aktivitas penghasil utama pendanaan bank, principal revenue, producing activities, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua yaitu aktivitas investasi atau investing, mempunyai arti adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lainnya tidak termasuk setara kas. Yang terakhir adalah aktivitas pendanaan atau financing, adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank. Selanjutnya yaitu beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama yaitu penerimaan angsuran atau pelunasan pembiayaan dari nasabah. Yang kedua adalah pencairan pembiayaan kepada nasabah. Yang ketiga adalah penerimaan kas dari penabung atau deposan. Yang keempat adalah pembayaran kas kepada penabung atau deposan. Yang kelima adalah pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. Yang keenam adalah pembayaran kas kepada dan penerimaan kas dari pemasok. Dan yang terakhir adalah pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Kemudian bagian aktivitas investasi yaitu arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Yaitu beberapa contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah yang pertama adalah pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, dan aset tidak lancar lain. Yang terakhir adalah penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset tidak lancar lain. Yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu penerimaan kas dari penerbitan saham, pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Yang ketiga adalah penerimaan kas dari penerbitan pinjaman dan utang lain, pembayaran kas untuk melunasi pinjaman dan utang lain. Berikut adalah bentuk laporan arus kas, yaitu seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas, yaitu bisa dilihat ada arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas dari aktivitas investasi yang dikelompokkan, kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan, bisa dilihat pada slide berikut ini. Dan yang di bawah adalah contoh laporan arus kas dari Bank Syariah Indonesia dari 2021, 2020, maupun 2019 yang jumlahnya bisa dilihat lebih rinci di situ. Dan yang kedua yaitu laporan perubahan dana investasi terikat. Pengertian laporan perubahan dana investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Bukan merupakan aset maupun kewajiban, yaitu bank syariah tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut. Dan yang kedua, bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi. Laporan perubahan dana investasi terikat
yaitu memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Dan selanjutnya komponen laporan perubahan dana investasi terikat. Yang pertama, saldo awal dana investasi terikat adalah lebih besar jumlah investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit. Dan yang kedua, dana yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian dana investasi terikat. Yang keempat, penarikan atau pembelian kembali unit. Yang kelima, bagi hasil milik bank keuntungan investasi terikat, yaitu bank sebagai mudharib atau imbalan bank sebagai agen investasi. Yang keenam, beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat. Dan yang terakhir, saldo akhir dana investasi terikat, jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit. Selanjutnya, dana pemilih investasi yang diserahkan kepada dana yang diterima bank sebagai manajer investasi atau agen investasi bank sebagai mudharib maupun sebagai agen investasi. Yang kedua, yang ditarik, dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan pemerintahan pemilik dana. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan neto nilai investasi terikat selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan. Dalam hal bank bertindak sebagai pertama manajer investasi dengan akad mudharabah, yaitu mendapat keuntungan sebesar nisbah atau keuntungan investasi, dan bisa juga mendapatkan rugi, yaitu tidak memperoleh imbalan apapun apabila terdapat dana bank kerugian bank sebesar bagian dana yang ikut sertakan. Dan yang kedua, agen investasi, yaitu imbalan yang diterima sebagai jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi. Selanjutnya, bentuk laporan perubahan dana investasi terikat seperti yang ada di gambar, yaitu saldo awal, jumlah unit investasi awal periode, nilai per unit investasi, penerimaan dana, penarikan dana, keuntungan atau kerugian investasi, biaya administrasi, imbalan bank sebagai agen investasi, saldo investasi pada akhir periode, jumlah unit investasi pada akhir periode, nilai unit investasi pada akhir periode. Terus selanjutnya, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, Bank Syariah menyajikan yang pertama, pendapatan pengelola dana oleh bank sebagai mudharib. Yang kedua, penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya sebelum diterima. Pendapatan pengelola dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan. Dan yang ketiga, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang keempat, sebagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Dan yang terakhir, bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang pertama, bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana. Dan yang kedua, bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana. Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank Syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan. Baik, selanjutnya merupakan contoh bentuk laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Di sini dapat dilihat dari contoh PT Bank Syariah Berkah pada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yaitu dapat dilihat dari pendapatan usaha utama dikurangi dengan pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima, yaitu berasal dari pendapatan margin murabahah, pendapatan istisna, dan hak bagi hasil. Kemudian jumlah
dan ditambah dengan pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan, seperti berasal dari penerimaan pelunasan piutang dan penerimaan piutang bagi hasil. Kemudian menghasilkan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil dan bagi hasil yang menjadi hak bank syariah serta bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana. Nah, bagi hasil dari yang menjadi pemilik hak dana dirinci atas hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan dan hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan. Next. Nah, untuk contoh selanjutnya itu juga sama. Namun, dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif. Next. Selanjutnya merupakan laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Pengertian dari laporan sumber dan penyaluran dana zakat adalah laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Next. Selanjutnya merupakan komponen dasar laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Yang pertama, dana zakat berasal dari wajib zakat atau muzaki, yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah. Selanjutnya, penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, rikob, mu'alah, ibnu sabil, miskin, ghorim, fisabilillah, dan amil zakat. Kemudian kenaikan atau penurunan zakat. Selanjutnya saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat. Nah, selanjutnya itu merupakan contoh bentuk laporan sumber dana zakat dan penyaluran dana zakat. Dapat dilihat di contoh ini. Dan selanjutnya adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Komponen dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dana kebajikan berasal dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal. Dan yang kedua, penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Yang ketiga, kenaikan dan penurunan sumber dana kebajikan. Yang keempat, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan. Yang terakhir, saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya, unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Penerimaan halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas. Berikut ini merupakan bentuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang pertama ada PT Bank Syariah Berkah, yang kedua ada PT Bank Bri Syariah Tbk. Pada contoh PT Bank Bri Syariah Tbk yang dicontohkan sebagai tahun 2020, sumber dana kebajikan berasal dari sumbangan atau hibah sebesar 42, pendapatan non halal sebesar 605, denda sebesar 38, infak dan sedekah tidak ada. Sumber dana kebajikan itu ditambah menjadi 685. Kemudian penggunaan dana kebajikan yang berasal dari sumbangan sebesar 465 dan sumber dana kebajikan dikurangi dengan penggunaan dana kebajikan menjadikan surplus sebesar 220. Kemudian dana kebajikan pada awal tahun sebesar 1931 ditambah dengan surplus tadi 220 menjadikan dana kebajikan pada akhir periode sebesar 2.151. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pengertian catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan alus kas, dan laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan serta informasi tambahan seperti kewajiban kontingensi dan komitmen.
Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Komponen catatan atas laporan keuangan atau CALK yaitu yang pertama ada pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK, kedua ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, dan yang ketiga informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan yaitu yang pertama liabilitas kontingensi, yang kedua pengungkapan informasi non-keuangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.